inilah yang terjadi. Bahasa Arab ini orang belajarnya dengan sistem otak kiri, sehingga banyak orang yang dia hafal lalu kemudian dia lupa. Dalam bahasa Arab kadang kita adalah gerakan. Seperti tadi kita menggunakan bahasa jilbab adalah analogi dari alif lam, kemudian sunting itu adalah analogi dari tamar putra dengan gerakan, kemudian dengan menangis secara seperti ini, itu akan memudahkan orang karena bahasa Arab itu memori itu dia butuh alat pancing untuk mengingat. Nah itulah cara belajar otak kanan. Kalau orang otak kiri kan otak secara fungsi itu dibagi dua. Ada otak belahan sebelah kiri, ada otak sebelah kanan. Nah, otak sebelah kiri ini lebih banyak sifat kerjanya itu lebih sistematis, kemudian runut, kemudian pengulangan, matematis, itu otak sebelah kiri. Kalau orang otak kanan dia lebih suka bercanda, dia lebih suka sesuatu yang spontanitas, orang yang lebih suka untuk ceplas-ceplos, kemudian lebih suka untuk menimpali segala sesuatu, ya. Nah itu tipikal otak kiri, otak kanan. Dalam proses belajar sebetulnya yang harus dilakukan adalah keseimbangan antara penggunaan otak sebelah kiri dan sebelah otak kanan. Kenapa begitu? Karena kalau orang belajar dengan sistem otak kiri, otak kiri itu memiliki sifat short term memory. Short term memory itu maksudnya adalah dia ingatannya sangat singkat sekali. Makanya tidak heran ketika seseorang itu belajar apa saja, ketika dia menggunakan otak kiri. Apa contoh otak kiri? Repetition, mengulang berkali-kali. Maka tidak heran ketika hari itu dia hafal, kemudian keesokan harinya dia lupa. Tetapi ketika orang otak kanan itu adalah mereka belajar, kemudian dia memiliki long term memory, ingatannya panjang, sekalipun dia dengan cara yang berbeda. Kita ambil satu sampel. Orang belajar ketika belajar menghafal vocabulary atau mufradat dalam bahasa Arab atau kosakata bahasa asing. Kalau orang menggunakan otak kiri, dia akan menggunakan sistem repetition pengulangan. Contohnya adalah lantai bilatun. Dia akan mengulang beberapa kali, sekian banyak. Tapi kalau orang otak kanan, dia akan mencari persamaan. Coba lihat di lantai ada belatung. Dia akan menggunakan samaran bunyi belatung, sehingga nanti pada pengulangan kesekian kali belatung tadi itu sudah menyebutkan, sudah menyamai persamaan bunyi bilatun bahasa Arab. Kita lihat bahasa Arab dari nolnya itu adalah ini, yaitu al-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Hafal huruf hijaiyah semuanya? Apa itu huruf hijaiyah? Alif, ba, ta, sa. Jika antum sudah memiliki modal mengetahui dan mengenal apa itu huruf hijaiyah, maka antum sudah punya modal dari dasar banget dari bahasa Arab. Yang kedua adalah apa tanggap yang pertama dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu sebetulnya ada tangga yang harus kita tapaki. Selama kita tidak paham tangga yang pertama, maka sulit untuk paham di tangga yang kedua dan seterusnya. Ya. Apa saja tangga yang pertama? Yaitu al-kalam. Apa itu al-kalam? Nah ini dia. Sekarang tangga yang pertama, nolnya di bahasa Arab apa? Huruf hijaiyah. Tangga yang kedua adalah al-kalam. Apa itu al-kalam? Coba kita lihat. Al-kalamu. Kalau seandainya huruf itu adalah alif, ba, ta, sa, jim, ha, ko sampai ya, maka yang disebut dengan al-kalam itu adalah gabungan daripada huruf atau satu huruf, namun dia memiliki makna. Oke? Nah sekarang kita lihat, apa itu al-kalam? Coba gunakan gerakan tangannya. Apa itu al-kalam? Kata yang memiliki makna. Coba apa? Kata yang memiliki makna. Jadi al-kalam adalah kata yang memiliki makna. Dia terbagi kepada berapa? Nah kita lihat, al-kalam itu terbagi kepada 3. Yang pertama namanya adalah al-ismu. Yang kedua namanya adalah al-fi'lu. Dan yang ketiga namanya adalah al-harfu, huruf. Nah kita menggunakan ini namanya mapping. Ini memudahkan kita untuk gampang memahaminya tanpa harus dicatat. Jadi tanpa harus dicatat. Jadi dilihat saja.
Sekarang coba ikuti saya semuanya. Al-kalam, lafaz yang memiliki makna. Lafaz yang memiliki makna. Terbagi kepada. Nah, naik katanya ke atas. Isim. Apa itu isim? Saya ganteng. Oh, kalau perempuan bilangnya saya cantik. Apa itu saya? Saya itu kata benda. Cantik atau ganteng itu kata sifat. Kenapa harus menggunakan gerakan? Gerakan ini memudahkan kita di dalam mengingat dan menghafalnya tanpa harus dicatat. Oke? Apa yang di atas ini? Isim. Apa itu isim? Saya cantik. Apa maknanya? Saya kata benda, cantik kata sifat. Yang kedua di bawah. Mana posisi tangan di bawah? Di sini. Oke, semua tangannya ikuti. Di sini al-fi'lu. Apa itu fi'il? Kata kerja. Kenapa begini gerakannya? Karena berjalan itu merupakan pekerjaan. Al-fi'l ini hanya sebagai sebuah simbol. Yang ketiga, huruf. Apa itu huruf? Kata sambung. Sebetulnya makna dari huruf ini lebih daripada kata sambung, tapi untuk pemahaman awal kita sebut huruf itu adalah kata sambung. Jadi al-kalam, tangga kita yang kedua dari setelah kita belajar dari nol bahasa Arab. Apa nol di bahasa Arab tadi? Huruf hijaiyah. Yang kedua, kita masuk kepada kata atau dalam bahasa Arab dikenal dengan kalam. Apa itu al-kalam? Lafaz yang memiliki makna. Terbagi kepada berapa? Yang di atas ini apa? Isim. Apa itu isim? Saya cantik. Apa itu saya? Kata benda. Apa itu cantik? Kata sifat. Kata sifat. Jadi isim adalah kata benda dan kata sifat. Yang kedua di bawah ini apa? Fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Apa fi'il? Kata kerja. Yang ketiga di atas ini apa? Huruf. Apa itu huruf? Kata sambung. Sekarang kita perhatikan baik-baik. Dari surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sampai surat An-Nas, itu semuanya pasti isim. Kalau nggak isim pasti fi'il, kalau nggak fi'il pasti huruf. Pasti huruf. Nah, bagaimana cara kita membedakan isim, fi'il, huruf? Kalau begitu banyak orang berpikiran kita harus tahu artinya. No, ternyata tidak selalu harus mengetahui artinya. Bisa kita ketahui bagaimana cara membedakan antara isim, fi'il, dan huruf, yaitu dengan cara mengetahui fisiknya. Fisik dari kalimat tersebut. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat saja dari pengertian atau ciri-ciri isim. Boleh perhatikan di sini, kita perhatikan apa ciri-ciri isim. Pengertian isim apa tadi? Saya cantik. Apa itu? Kata benda, kata sifat. Ciri-ciri isim yang pertama, saya analogikan, saya gambarkan. Apa itu? Bagaimana cara kita membedakan antara laki-laki dan perempuan? Kalau kalau perempuan itu dia pakai jilbab. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Pakai jilbab. Bagaimana kalau seandainya jilbab ini kita analogikan dengan alif dan lam yang ada di awal kata? Contoh. Yang pertama, contohnya adalah al-jamal. Al-jamal. Apakah al-jamal ini isim? Tahu dari mana? Karena dia pakai alif dan lam. Alif lam ini kita ikuti semua. Bagaimana cara membedakan isim, fi'il, huruf? Dengan cara mengetahui ciri-ciri isim. Bagaimana cara mengetahui ciri isim? Lihat fisiknya. Apa itu fisiknya? Sekarang, ciri isim yang pertama pakai jilbab. Oke, boleh semua gerakan tangannya. Yang pertama apa? Pakai jilbab. Apa itu jilbab? Alif lam yang ada di awal kata. Yang kedua, kalau pengantin perempuan di Riau atau di Sumatera, di atas kepalanya ada apa? Pengantin perempuan? Sunting. Oke, kita sebut dengan sunting. Yang di atas. Bagaimana kalau seandainya kita analogikan sunting ini dengan tak marbutoh yang ada di belakang? Jadi setiap yang pakai sunting ini adalah isim. Contohnya adalah saburatun. Nah, saburatun. Nah, sekarang lihat. Apakah saburatun ini isim? Iya. Tahu dari mana? Karena dia pakai tamarbuto atau pakai sunting di belakangnya. Yang ketiga, ciri-ciri isim adalah yaitu menangis. Apa ciri itu menangis? Tahu nangis kreatif 2019? Apa? Ikuti gerakan saya. Tangannya di sini.
An. In. Un. Apa itu? Yaitu tanwin. An, in, un. Adzabun. Apakah adzabun ini adalah isim? Ya. Tahu dari mana? Karena dia pakai sunti. Pakai apa namanya? Nangis. Apa itu nangis? Tanwin. Pertanyaannya, kenapa kita tidak menggunakan bahasa tanwin? Karena bagi para pemula, jangan dibebankan dengan bahasa-bahasa istilah. Gunakan saja bahasa sederhana kita. Dan kemudian gunakanlah gerakan tangannya sehingga membantu. Sekarang, tanpa harus mengulang. Apa itu al-kalam? Ikuti semua tangannya. Apa itu al-kalam? Dia terbagi berapa? 3. Yang di atas ini apa? Isim. Apa itu isim? Saya cantik. Apa maksudnya saya? Kata gambaran. Cantik. Yang kedua di bawah sini apa? Al-fi'il. Apa itu al-fi'il? Kata kerja. Yang ketiga di atas huruf. Apa itu huruf? Kata sambung. Bagaimana cara membedakan isim, fi'il dan huruf? Lihat ciri-ciri fisik. Apakah perlu kita tahu artinya? Maka butuh waktu yang lama. Kenalilah dari cara ciri-ciri fisik. Apa ciri-ciri fisik isim yang pertama? Pakai jilbab. Apa itu jilbab? Jadi ketika antum membaca Al-Quran alhamdu, apakah alhamdu itu isim? Tahu dari mana? Dia pakai jilbab. Kalau seandainya belum familiar tentang bahasa alif lam, jangan gunakan alif lam karena nanti bingung. Ada tanwin, ada tasydid, bunyinya hampir sama, tapi pengertiannya jauh berbeda. Yang kedua, ciri isim yang kedua apa? Apa itu sunting? Tak marbutoh. Setiap yang pakai tak marbutoh belakangnya pasti dia itu adalah isim. Yang ketiga adalah nangis. Apa itu nangis? Paham itu ya jamaah? Oke, jika seandainya mampu membedakan mana isim, fi'il, huruf, maka kita sudah memiliki modal pertama dalam belajar bahasa. Kamu, dia. Maka dalam bahasa Arab berbeda kata ganti orangnya dalam bahasa Inggris atau bahasa Latin yang lainnya. Contohnya adalah kalau di dalam bahasa Inggris kita menggunakan hey you, come here, you. Kita menggunakan you itu, apakah kita tahu laki-laki atau perempuan? Tidak. Tapi kalau dalam bahasa Arab dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana cara membedakannya? Nah, ikuti gerakan saya. Kalau tangan kanan itu untuk laki-laki. Ini apa? Laki-laki. Ini apa? Perempuan. Ini apa? Laki-laki. Ini? Perempuan. Mana laki-laki? Mana perempuan? Oke. Kemudian dalam bahasa Arab atau bahasa apapun juga, kita menggunakan gerakan begini. Saya ke dada. Saya. Kamu. Dia. Saya. Kamu. Dia. Saya mah. Kamu. Dia. Coba sekarang. Kalau saya tunjuknya begini, apa artinya? Kamu laki-laki. Kenapa kamu? Arahnya ke depan. Kenapa laki-laki? Tangan kanan. Kalau ini? Kamu perempuan. Kenapa kamu? Arahnya ke depan. Kenapa perempuan? Tangan kiri. Kalau sini? Dia. Kalau ini? Kalau ini? Dia perempuan. Kemudian dibedakan antara satu orang, 2 orang, dan banyak orang. Kalau ini apa artinya dalam bahasa Indonesia? Kamu laki-laki 1 orang. Kenapa kamu? Arahnya ke depan. Kenapa laki-laki? Tangan kanan. Kenapa 1 orang? Ya cuma 1 dia kan. Kalau ini? Kamu perempuan 1 orang. Kamu perempuan 1 orang. Kalau ini? Ini? Kalian perempuan.